Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Raffi Gifazi sebagai moderator, lalu ada Muhammad Rifki Fadilah dan Rangga Rizky Nugraha. Baik, untuk kelompok kami sendiri itu akan membahas atau membuat sebuah app yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Nah, untuk app kami ini sendiri, pertama ini kita masuk ke data model dulu ya. Nah, untuk data modelnya, itu aplikasi kami ini itu menggunakan pendekatan hybrid offline first yang memanfaatkan dua database utama, yaitu room database, yaitu ini digunakan untuk di lokal. Nah, untuk ini sendiri kami gunakan database SQLite di perangkat Android. Jadi ini adalah source of truth gitu, atau sumber kebenarannya. Nah, saat aplikasi offline, semua data yang ditulis, input panen seperti panen atau untuk request gitu, pertama kali disimpan di sini gitu. Nah, ini memastikan aplikasi ini bakal tetap responsif dan fungsional tanpa kondisi internet. Nah, untuk yang kedua yaitu Firebase Firestore. Nah, ini untuk yang disimpan data yang disimpan di cloud. Nah, untuk di sini sendiri yaitu database NoSQL ya, ada di servernya. Berarti kalau NoSQL berarti itu ya bersifat key value. Misalkan key-nya sayur, nah value-nya kangkung atau bayam gitu. Nah, data dari room ini itu bakal disinkronkan secara real time ke Firestore. Nah, saat koneksi internet tersedia, nah sebaliknya jika ada perubahan dari user lain, misalkan distributornya mengubah status pengirimannya gitu. Nah, Firestore ini bakal ngasih tahu aplikasi kita itu untuk memperbarui data di room atau di room database tadi yang disimpan dalam Keylight. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kita pakai pendekatan ini gitu? Kenapa kita pakai pendekatan hybrid of life first? Nah, ini tentu untuk resiliensinya, karena kan mengingat target user kami itu petani ya, yang kebanyakan petani. Nah, petani itu kan berada di daerah yang sinyalnya tidak stabil, jadi rawan hilang. Nah, makanya kami menggunakan konsep hybrid offline first ini, jadi mengutamakan menyimpan data dalam lokal gitu. Jadi hanya dibutuhkan ketika terkoneksi dengan internet, itu jadi nggak terlalu bergantung dengan internet, itu intinya gitu. Nah, untuk apa keuntungan lainnya itu dari segi performa, itu aplikasi ini tidak perlu lagi nunggu data dari server untuk setiap aksi gitu. Jadi membuat pengalaman user lebih cepat gitu. Misalkan untuk menginputkan datanya, misalkan si petani ingin menginputkan hasil panen. Nah, misalkan nggak ada sinyal, ya bisa aja si petani tetap bisa memasukkan hasil panen. Jadi karena data hasil panen tersebut bakal disimpan di room database dulu gitu, di lokal gitu. Oke, mungkin itu ya dari segi kelebihannya, mungkin hybrid offline first ini konsepnya gitu. Nah, selanjutnya untuk sekarang kita masuk ke tahap data table-nya lagi. Nah, tadi kan dari konsepnya kita pakai hybrid offline first. Nah, untuk strukturnya gimana gitu kan. Nah, di sini saya sudah membuat ERD-nya, itu entitas relationship dari tiap data, di mana misalkan untuk relasi tabel user atau user yang ini. Nah, itu primary key-nya tentu ID-nya ya. Nah, di sini terdiri dari datanya ada apa aja? Ada data nama, email, dan role-nya. Kan role-nya sebagai petani atau pembeli gitu. Nah, jenis relasinya ini berhubung ke banyak ke banyak relasi ya. Di antaranya ada data permintaan pasar, hasil panen. Nah, ini semua bersifat one to many. Misalkan satu petani ini bisa memiliki banyak data hasil panen gitu yang di sini. Nah, dari satu petani itu namanya one to many, yaitu satu orang itu bisa memiliki banyak data gitu. Nah, untuk dari user ke permintaan pasar, contohnya misalkan si pengguna atau misalkan si pembeli gitu, itu bisa membuat banyak request. Misalkan saya kan sebagai pengguna nih, nah saya pengen
membeli sayur kangkung, sayur bayam, wortel, kol dan lain-lain. Kan itu bisa banyak request gitu, permintaan gitu. Nah, makanya di sini relationship-nya itu one to many, dari satu ke banyak gitu. Nah, begitu pun seterusnya. Di sini konsepnya relasinya itu kebanyakan one to many. Nah, untuk relasi transaksi, misalkan dari hasil panen ke penyaluran. Nah, di sini berpanen ke penyaluran sama saja gitu. Ini one to many juga. Kenapa one to many gitu? Nah, contohnya satu stok panen itu bisa diseluruhkan dalam satu atau beberapa kali pengiriman gitu. Misalkan satu kali panen cabai, nah itu bisa disalurkan beberapa kali dalam pengiriman, beberapa kali pengiriman. Misalkan untuk minggu sekarang itu kita melakukan pengiriman ke tertentu, misalkan saya punya ladang cabai, nah ladang cabai saya panen, nah hasil panennya ini itu bisa saya salurkan ke banyak request. Misalkan di sini kan ada foreign key nih, foreign key-nya itu ID permintaan. Nah, requestnya dari si distributor, misalkan di kota Medan ada satu satu dus gitu. Nah, di Pariaman ada satu dus gitu. Nah, jadi dari satu hasil panen itu bisa eh apa relationnya bisa disalurkan ke banyak permintaan. Nah, makanya di sini kita masukkan di penyalurannya itu ID permintaan sebagai foreign key gitu. Oke, mungkin untuk data model dan relationship dari arsitektur tabelnya mungkin cukup sekian ya untuk dari saya. Nah, untuk selanjutnya itu bakal menjelaskan mengenai gimana penerapan UI dan UX. Saya Rengga Rizky Nugraha dengan NIM 23346018 karena melanjutkan menjelaskan desain aplikasi pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang desain dashboard distributor. Di sini yang pertama kita bakal fokus ke halaman utama atau beranda distributor terlebih dahulu. Di sini terdapat ucapan selamat datang, terus nama distributor, terus di sini terdapat di bawahnya itu informasi tentang distributor. Yang pertama itu menunjukkan aktivitas router termasuk jumlah permintaan yang aktif, yang sedang diproses, terus mitra petani yang terdaftar. Terus di bawahnya terdapat tombol buat permintaan baru. Ini tuh memudahkan distributor untuk segera membuat permintaan baru terkait komoditas yang dibutuhkan. Tombol ini memberikan akses langsung ke permintaan dari pasar ataupun pelanggan. Selanjutnya itu di sini terdapat status pengiriman menampilkan jumlah permintaan yang sedang dalam proses dan baru saja dimulai. Di sini distributor bisa melihat permintaan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selanjutnya itu ada respon dari petani. Menampilkan jumlah petani yang merespon permintaan yang telah dibuat oleh distributor. Misalnya di sini terdapat 5 petani yang merespon permintaan padi 3 ton. Selanjutnya itu ada di bawahnya itu ada aktivitas minggu ini. Nah, di sini itu menampilkan grafik mingguan yang memberikan gambaran tentang jumlah aktivitas yang telah dilakukan oleh distributor seperti pengiriman dan transaksi yang telah diselesaikan atau berhasil diselesaikan. Selanjutnya itu di bawahnya ada permintaan aktif. Nah, di sini pada bagian ini terdapat jenis komoditas dan kuantitas. Distributor dapat melihat permintaan yang sedang diproses, menampilkan jenis komoditas yang dibutuhkan dan jumlah yang diminta. Selanjutnya itu menunjukkan anggaran yang tersedia per kilogram. Selanjutnya itu tanggal pengiriman, terdapat tanggal pengiriman, memperlihatkan tanggal pengiriman yang diinginkan, terus ada respon dari petani, menampilkan jumlah petani yang merespon permintaan, serta harga terbaik yang mereka tawarkan. Terus terdapat tombol lihat di sini
Di sini tombol ini berfungsi untuk melihat detail lebih lanjut mengenai permintaan permintaan ini. Selanjutnya itu ada status distribusi. Di sini di sini distributor dapat melihat status pengiriman barang yang sedang berjalan. Misalnya di sini padi 2 ton yang sedang dalam perjalanan. Misalnya itu eh, ada tracking pengiriman. Nah, dengan tombol ini distributor bisa melacak posisi pengiriman secara real time untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan tepat waktu. Misalnya itu ada mitra petani, di bawahnya ada mitra petani. Nah, menampilkan mitra petani yang bekerja sama dengan distribusi barang, termasuk informasi tentang komoditas yang dipasok, jumlah pasokan yang tersedia, serta rating dan jumlah transaksi yang telah dilakukan. Misalnya bawahnya ada kontak dan profil petani. Nah, di sini memudahkan distributor untuk menghubungi petani langsung melalui tombol hubungi atau melihat profil petani untuk informasi lebih lanjut mengenai komoditas yang disediakan. Selanjutnya kita masuk ke desain eh, buat permintaan baru. Nah, halaman buat permintaan baru ini memungkinkan distributor untuk menghubungi petani untuk membuat permintaan komoditas yang dibutuhkan. Di sini distributor dapat mengisi beberapa informasi penting yang dibutuhkan untuk membuat permintaan. Antara lain yang pertama itu ada jenis komoditas yang dibutuhkan. Distributor memilih jumlah komoditas yang diperlukan seperti beras, padi, sayur, atau komoditas yang lain. Nah, selanjutnya di bawahnya ada kuantitas yang dibutuhkan. Nah, distributor dapat mengisi jumlah komoditas yang dibutuhkan baik dalam satuan seperti kilogram ataupun ton. Hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada lokasi tujuan. Distributor dapat menentukan tujuan pengiriman komoditas, memastikan barang itu sampai ke lokasi yang diinginkan. Selanjutnya di bawahnya ada deadline permintaan. Distributor dapat menentukan tenggat waktu pengiriman untuk memastikan komoditas tersedia sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya di bawahnya ada tingkat urgensi, memungkinkan distributor untuk memilih tingkat urgensi permintaan apakah segera, mendesak, ataupun standar. Hal ini membantu petani atau pemasok memahami prioritas pengiriman. Selanjutnya itu ada budget maksimal per kilogram. Nah, distributor memasukkan anggaran maksimal per kilogram untuk komunitas yang diterima, yang diminta atau diminta. Ini membantu petani mengetahui kisaran harga yang dapat diterima. Selanjutnya itu di bawahnya ada kualitas yang dibutuhkan. Nah, menyediakan opsi bagi distributor untuk memilih kualitas yang dibutuhkan, seperti kualitas standar ataupun premium, agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya itu adalah di bawahnya ada kontak kontak seseorang, kontak person. Distributor memasukkan nama atau nomor telepon kontak yang dapat dihubungi untuk keperluan lebih lanjut atas permintaan ini, terkait permintaan yang dibuat. Selanjutnya ada catatan khusus. Di bawahnya catatan khusus. Distributor dapat menambahkan catatan tambahan misalnya kayak persyaratan khusus seperti sertifikat organik, pengemasan khusus, atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh petani ataupun pemasok. Terus desain selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notifikasi distributor. Nah, bagian notifikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi terkini yang relevan bagi distributor mengenai status permintaan, pengiriman, dan penawaran yang mereka terima. Eh, yang pertama itu ada notifikasi yang belum dibaca. Di sini terdapat
Yang pertama, notifikasi respon baru dari petani. Nah, ketika petani memberikan respon terhadap permintaan distributor, distributor dapat melihat rincian harga dan jumlah yang ditawarkan oleh petani. Selanjutnya itu di bawahnya terdapat selanjutnya itu ada pengiriman dimulai, memberikan notifikasi ketika pengiriman barang sudah dimulai. Dengan informasi seperti jenis komoditas, jumlah, dan estimasi waktu tiba, distributor dapat melacak status pengiriman melalui tombol tracking. Terus di bawahnya ada penawaran harga bonus, harga bagus, notifikasi ketika petani menawarkan harga yang lebih baik ataupun sesuai dengan anggaran distributor. Mempermudah distributor untuk melakukan negosiasi harga. Selanjutnya itu ada notifikasi sebelumnya. Di sini terdapat eh, menampilkan notifikasi sebelumnya yang sudah dibaca, termasuk pengiriman yang telah selesai, harga pasar, pembaruan harga pasar, serta reminder terkait pengiriman ataupun deadline permintaan. Nah, untuk desain selanjutnya ya kita masuk ke profil distributor. Di sini terdapat nama distributor, terus kapan dia bergabung, terus bawahnya terdapat ada total permintaan, menampilkan jumlah permintaan yang telah dibuat oleh distributor, terus jumlah mitra, menampilkan jumlah mitra petani yang bekerja sama dengan distributor, ada terus ada rating, terus di bawahnya kita masuk ke informasi kontak kayak email, nomor telepon, dan lokasi. Terus di bawahnya ada pengaturan kayak mengedit profile, mengedit nama, nomor telepon, ataupun sebagainya. Terus ada pengaturan notifikasi, ada pengaturan akun, bantuan dan dukungan, dan kebijakan privasi. Nah, baik, selanjutnya saya akan masuk ke dashboard kurir. Nah, di sini pertama kita masuk ke beranda halaman utama dari kurir. Di sini terdapat nama kurir, terus terus status kurir. Di sini terdapat menampilkan informasi yang selanjutnya, harga, jumlah tugas yang sedang berlangsung, jumlah perjalanan yang sudah diselesaikan, dan jarak total yang telah ditempuh. Terus di bawahnya menunjukkan pengiriman yang sedang dalam proses, lengkap dengan detail komoditas, status pengiriman, dan estimasi waktu. Di sini kurir dapat melacak status pengiriman, termasuk progres dan lokasi saat ini. Terus kita masuk ke tugas pengiriman. Di sini menampilkan daftar tugas pengiriman yang harus diselesaikan hari ini. Lengkap dengan informasi seperti jenis komoditas, lokasi pick up, terus dan estimasi waktu pengiriman. Tugas ini juga dilengkapi dengan tombol untuk menghubungi petani atau distributor terkait, serta untuk memulai tracking pengiriman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian selesai hari ini, menyediakan ringkasan pengiriman yang telah selesai hari ini, termasuk informasi seperti jarak yang ditempuh dan status pengiriman. Selanjutnya kita masuk ke desain tracking pengiriman. Nah, bagian ini memungkinkan kurir untuk melacak status pengiriman secara langsung dan melihat. Nah, pertama kita masuk ke live tracking. Di sini menampilkan posisi terkini pengiriman pada peta, lengkap dengan ID pengiriman, misalnya DL001, status perjalanan, dan lokasi saat ini. Nah, fitur ini memungkinkan kurir untuk
kurir dan pihak terkait untuk memantau perjalanan secara real time. Terus di bawahnya terdapat detail pengiriman, menyediakan informasi lebih rinci tentang pengiriman seperti lokasi pick up, tujuan pengiriman, dan serta nomor kontak petani dan distributor yang bisa dihubungi. Selain itu, terdapat juga tombol untuk menghubungi petani atau distributor yang terkait dengan permintaan pengiriman. Selain itu, di bawahnya terdapat muatan muatan yang di bawah, menampilkan jenis komoditas yang sedang dibawa oleh kurir beserta jumlah dan kondisi barang. Ini membantu kurir untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan pesanan. Selanjutnya itu di sini terdapat timeline pengiriman, menyajikan riwayat perjalanan pengiriman yang menunjukkan status terkini seperti dalam perjalanan, pick up berhasil, atau tugas diterima. Fitur ini memberikan transparansi tentang status pengiriman dan memudahkan kurir dalam melacak perjalanan barang. Selanjutnya kita masuk ke desain notifikasi untuk kurir. Di sini terdapat notifikasi yang pertama yaitu tugas pengiriman baru. Kurir eh, mendapatkan notifikasi jika ada tugas pengiriman baru yang harus diselesaikan, termasuk informasi terkait permintaan pengiriman dan lokasi pick up. Selanjutnya itu ada eh, update status pengiriman. Kurir diberitahui tentang perubahan status pengiriman seperti pick up mendesak atau pembayaran diterima. Nah, ini memudahkan kurir untuk mengetahui jika ada perubahan mendesak, mendadak dalam jadwal atau status pengiriman. Selain itu adalah pemberitahuan lainnya. Selain tugas pengiriman, kurir juga mendapatkan pemberitahuan lainnya seperti pengingat untuk pengambilan barang, pembaruan tujuan, dan informasi terkait pembayaran yang telah diterima. Selanjutnya kita masuk ke desain profil untuk kurir. Di sini terdapat nama kurir, terus kapan dia bergabung, terus di bawahnya menampilkan detail kurir seperti rating dan informasi kontak. Bagian ini menunjukkan total jumlah pengiriman yang telah diselesaikan, terus persentase ketepatan waktu pengiriman rating dan rating memberikan gambaran tentang kinerja kurir berdasarkan feedback yang diberikan oleh petani dan distributor. Terus di sini juga ada jarak tempuh yang sudah dilalui oleh kurir. Selanjutnya adalah informasi kontak, di bawahnya email, nomor telepon, lokasi, terus di bawahnya terdapat performa bulan ini. Ini ini menyediakan statistik kinerja kurir untuk bulan ini, termasuk jumlah pengiriman yang diselesaikan, jarak yang ditempuh, serta peningkatan kinerja dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini memberi kurir gambaran tentang seberapa baik mereka dalam menyelesaikan tugas pengiriman. Selanjutnya terdapat pengaturan, edit profile, pengaturan notifikasi, pengaturan akun, bantuan dan dukungan, serta kebijakan privasi. Baik, cukup sekian penjelasan desain dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan desain tentang aplikasi agrologistik ini. Nah, pada tampilan awal di sini, nah, selamat datang. Ada tulisan selamat datang untuk pengguna atau user. Di sini pengguna memilih petani. Nah, petani memasukkan petani demo. Nah, di sini ada 3 macam jenis layer. Ada total panen, ada stok yang tersedia, dan ada stok yang terjual di sini. Nah, total panen itu ada 4,5 ton, 2,5 ton sama 2 ton.
Nah, di sini juga ada halaman untuk input panen baru. Nah, di bawah ada dua permintaan baru cocok dengan stok Anda. Nah, di sini yang tersedia stok padi 2 ton tersedia di gudang. Nah, pengguna akan langsung menerima jika stok cocok dengan stok yang tersedia. Permintaan cocok dengan stok yang tersedia di sini. Nah, di sini ada juga desain untuk bulan ini 4,5 ton dan ada 3 permintaan baru. Nah, panen terbaru di sini bisa kita lihat yang tersedia. Nah, tersedia di sini padi 2 ton per kilonya itu sekitar 6.500. Nah, di sini ada juga informasi tanggal, informasi gudang juga di sini. Lalu ada macam-macam di sini stoknya, ada jagung juga dan ada cabai. Nah, untuk permintaan yang cocok di sini ada beberapa permintaan dari customer itu sekitar berapa kilo dari stok. Nah, di sini butuh berapa padi. Nah, misalnya di sini butuh padi 2 ton, langsung muncul di sini. Nah, alamat juga ada dan jarak tempuh minimal di sini. Nah, deadline yang dibutuhkan oleh customer itu 15 November misalnya di sini. Nah, jadi kalau petani ingin mengirimkan stoknya, di sini ada klik tombol hubungi langsung. Nah, jadi juga diberikan tips di bawah ini. Tips hari ini, pastikan data panen Anda selalu update untuk mendapat permintaan terbaik dari distributor. Nah, pada layar bawah ini ada beranda, notifikasi, dan profil. Nah, untuk halaman selanjutnya, di sini ada input panen baru tadi. Nah, untuk masuk input panen baru tadi ada pilih jenis komoditas. Nah, jenis komoditas di sini bisa dipilih untuk kuantitas dan satuannya juga, jumlah atau satuan per kilonya, tanggal panen dimasukkan, harga jual per kilo di sini ada juga fiturnya. Dan untuk lokasi penyimpanan tadi, misalkan kita simpan di gudang mana aja dan kualitas hasil panen. Nah, juga bisa mengupload bukti hasil panen tersebut. Nah, ada tambahan catatan juga, fitur untuk menambahkan catatan, misalnya untuk panen hari ini ada berapa gitu. Nah, di sini juga dikasih tips lengkapi data panen Anda dengan detail untuk mendapatkan penawaran terbaik dari distributor. Lalu bisa klik simpan data panen. Nah, ke halaman selanjutnya ada notifikasi. Nah, notifikasi ada beberapa nih pemberitahuan yang belum dibaca. Misalnya permintaan baru yang cocok dari CV Maju Jaya mencari 2 ton padi dengan harga 6.800 per kilonya. Nah, ini baru 5 menit yang lalu langsung muncul notifikasinya. Nah, permintaan cocok yang udah lama di sini ada 1 jam yang lalu dari Koperasi Tani Sejahtera, butuh cabai 300 kilo yang dijual per kilonya 36.000 misalkan. Nah, di sini ada stok yang tersedia juga. Nah, untuk notifikasi sebelumnya, nah ini ada informasi dari harga naik, panen terjual, pengingat, permintaan baru, dan tips panen juga. Nah, untuk halaman notifikasi ya. Nah, ke halaman selanjutnya, ini ada halaman profil dari petani sendiri dan ada rating juga di sini. Nah, telah bergabung sejak Januari 2024. Nah, udah ada fitur total panen dan panen yang terjual, ada rating juga, transaksi berapa kali. Nah, ini untuk informasi kontak profil dari pengguna. Nah, misalnya ini contoh untuk petani, emailnya. Nah, ada contoh nama telepon juga dan lokasi di mana petani itu menjual. Nah, ada fitur juga performa bulan ini untuk penjualan meningkat. Nah, ada pengaturan di sini, bisa mengubah profil atau pengaturan notifikasi, pengaturan akun juga. Nah, ada bantuan dan kebijakan privasi. Nah, Anda juga bisa logout, misalnya mau ganti akun atau bagaimana ya. Nah, jadi itu mungkin
untuk halaman tampilan dalam dari, kalau misalnya kita jadi petani di sini memilihnya. Nah, pada form login login awal dari aplikasi manajemen logistik pertanian ini, Anda harus masuk akun dulu ya. Ada email di sini sama kata sandi. Nah, jika belum punya akun, Anda akan dialihkan ke halaman register, yang dimana Anda harus memasukkan nama lengkap dulu, lalu email, lalu nomor telepon. Nah, pilih peran yang tadi. Kalau pilih peran Anda misalnya sebagai petani atau distributor, nah Anda akan, ya petani lah, distributor beda halaman nih. Nah, akan dialihkan ke halaman petani nih. Nah, yang ini. Nah, jadi jangan lupa juga untuk masukkan kata sandi, ulangi untuk konfirmasi juga. Nah, tinggal daftar. Jika Anda sudah daftar, Anda bisa memasukkan email sama kata sandi yang baru Anda buat tadi. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.